Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sesi 13 mengenai penyusun RPP modifikasi bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Adapun tujuan pembelajaran pada sesi ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami menyusun RPP modifikasi bagi ABK. Yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP modifikasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun RPP modifikasi sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Baik, mari kita mulai dari yang namanya pengertian RPP. RPP atau Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana yang disusun guru sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Menurut Kunandar tahun 2011, RPP menggambarkan prosedur serta pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam silabus. Kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 pada tahun 2005 pasal 20, perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, menurut Permendiknas tahun 2007 nomor 41, komponen RPP itu meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta sumber belajar. Pada pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, komponen tersebut tetap digunakan. Namun, isi RPP perlu dimodifikasi sesuai dengan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, kita akan masuk pada tujuan dan juga fungsi RPP. Tujuan penyusunan RPP adalah untuk membantu guru merancang pembelajaran agar lebih mudah dilaksanakan, lebih sistematis, serta mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu, RPP juga berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih teratur, efektif, dan juga efisien. Nah, selanjutnya terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, RPP harus mengacu pada kompetensi dasar, kemampuan peserta didik, serta materi pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang kedua, guru perlu menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga, metode dan media pembelajaran harus dipilih sesuai kebutuhan sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Dan yang keempat, yaitu penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar perkembangan peserta didik dapat diketahui secara optimal. Dalam penyusunan RPP modifikasi bagi ABK, keempat unsur tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran tetap tercapai. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manajemen modifikasi RPP. Tahap pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, guru melakukan analisis karakteristik peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran, memilih metode yang sesuai, serta menyiapkan media pembelajaran yang pastinya dibutuhkan. Selanjutnya, pada tahap kedua adalah pengorganisasian, di mana guru mengatur seluruh komponen pembelajaran, mulai dari pembagian tugas, pengelolaan kelas, penggunaan media, hingga kerjasama dengan guru pendamping khusus apabila diperlukan. Yang ketiga adalah pelaksanaan, di mana guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dimodifikasi.
Dalam pelaksanaannya, guru perlu bersikap fleksibel apabila terdapat kebutuhan penyesuaian selama proses pembelajaran berlangsung. Tahapan terakhir adalah pengawasan atau evaluasi. Pada tahap ini, guru melakukan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik sekaligus mengevaluasi efektivitas RPP yang digunakan sehingga dapat dilakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Sebagai contoh penerapan RPP modifikasi, misalnya guru mengajarkan materi penjumlahan kepada siswa kelas 2 yang memiliki hambatan belajar, maka tujuan pembelajaran dapat disederhanakan sesuai dengan kemampuan siswa. Media pembelajaran dapat menggunakan kartu angka, blok berhitung, ataupun benda konkret agar konsep lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian untuk metode pembelajarannya sebaiknya lebih banyak menggunakan praktik langsung, demonstrasi, serta pendampingan individual. Sementara itu, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga harus memperhatikan proses belajar, usaha, dan perkembangan peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik akan memperoleh kesempatan yang sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhannya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa RPP modifikasi merupakan penyesuaian rancangan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam penyusunannya, guru perlu memperhatikan tujuan pembelajaran, metode, media, kegiatan belajar, dan penilaian sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, inklusif, dan bermakna. Dengan demikian, materi sesi 13 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan juga teman-teman semua. Apabila terdapat pertanyaan atau masukan, saya dengan senang hati akan mendiskusikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.